Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang industri kreatif. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Cecilia Rehana Putri dari 10 DKV 2. Industri kreatif. Industri kreatif merupakan awal proses penciptaan, inovasi, kreativitas, dan ide baru dari seseorang atau kelompok orang yang dapat menghasilkan produk-produk inovasi baru dan dijadikan produk ekonomi yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Industri kreatif juga sering disebut dengan nama lain yaitu industri budaya atau juga ekonomi kreatif. Departemen Perdagangan Republik Indonesia tahun 2009 menjelaskan bahwa industri kreatif adalah sebuah bidang yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, dan bakat yang dimiliki oleh individu dalam menciptakan lapangan kerja. Sedangkan Hawkins menjelaskan bahwa industri kreatif adalah industri yang memiliki keunggulan pada sektor kreativitas dalam memproduksi berbagai macam produk, barang, atau jasa. Di Indonesia ini ada 14 sektor industri kreatif yang diakui, antara lain periklanan, perfilman, videografi, dan fotografi, kemudian arsitektur, musik, media, pasar seni, fashion, kerajinan, desain, game, teknologi informasi, seni pertunjukan, kemudian ada percetakan, dan yang terakhir riset. Periklanan. Periklanan ini merupakan perusahaan jasa di bidang periklanan komersial. Tugas dari periklanan ini antara lain untuk membantu suatu perusahaan menyelesaikan masalah promosi sebuah produk atau sesuatu yang berkaitan dengan iklan, dengan cara merencanakan, membuat, dan mendistribusikan iklan ke media-media. Kemudian ada perfilman, videografi, dan fotografi. Perfilman, videografi, dan fotografi ini termasuk ke dalam industri kreatif karena di dalamnya melibatkan banyak orang untuk bekerja. Industri ini tentunya masuk industri kreatif karena diperlukannya ide-ide untuk menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya ada arsitektur. Arsitektur merupakan industri yang bertujuan untuk memberikan solusi atas desain sebuah konstruksi bangunan. Lalu ada musik. Musik ini termasuk ke dalam industri kreatif karena di dalamnya juga melibatkan banyak orang, tak hanya satu orang atau satu kelompok tertentu. Media. Bisnis media seperti televisi, radio, dan juga media online juga termasuk ke dalam industri kreatif karena di dalamnya terdapat proses-proses kreatif. Pasar seni. Pasar seni ini biasanya diadakan dalam rangka menampung karya-karya seni dari para pegiat seni. Selanjutnya ada fashion. Fashion atau industri pakaian ini juga termasuk ke dalam industri kreatif karena selalu berkembang mengikuti zaman. Para desainer dituntut untuk kreatif dalam menciptakan pakaian-pakaian agar menjadi sebuah tren. Kerajinan. Di Indonesia, kerajinan yang dihasilkan memiliki ciri khas yang berbeda-beda sesuai dengan daerah dan budayanya. Proses produksi dari kerajinan biasanya didapatkan dari lingkungan sekitar sehingga memiliki nilai seni yang lebih tinggi. Desain. Desain ini tentunya berkaitan dengan hal-hal yang berbau kreatif karena si desainer pasti diminta untuk membuat sesuatu dengan ide kreatifnya. Kemudian game. Game atau permainan ini juga mulai menjadi salah satu industri kreatif yang menjanjikan. Sebab dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, game bisa dibilang sulit dilepaskan dari masyarakat. Selanjutnya di sini ada teknologi informasi. Bidang teknologi informasi ini termasuk ke dalam industri kreatif juga karena adanya perkembangan teknologi yang membuat masyarakat tak lepas dengan yang namanya teknologi seperti internet, handphone, laptop, sampai perangkat lunak. Seni pertunjukan.
Seni pertunjukan tidak hanya melibatkan satu atau dua orang saja, tetapi banyak orang. Karena dalam proses produksinya, seni pertunjukan tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Percetakan. Percetakan biasanya menjadi satu dengan penerbitan. Biasanya industri ini berperan dalam memproduksi karya-karya seperti buku, koran, sampai undangan. Lalu yang terakhir riset. Bidang riset ini adalah kegiatan untuk menemukan sesuatu di bidang ilmu maupun teknologi. Contoh dari industri kreatif zaman sekarang. Yang pertama adalah konten kreator. Konten kreator ini merupakan profesi seseorang dalam menciptakan sebuah karya dengan memanfaatkan platform-platform seperti media sosial yang ada saat ini. Kemudian ada startup. Startup atau perusahaan rintisan ini termasuk ke dalam industri kreatif karena termasuk ke dalam bidang teknologi. Startup ini bekerja dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Lalu konser musik. Meskipun mungkin sebuah konser hanya digelar dalam waktu sehari atau 2 hari, tetapi konser musik ini melibatkan banyak orang, mulai dari vendor, artis, sampai persewaan tempat. Agensi pemasaran. Agensi ini pada dasarnya bergerak di bidang jasa. Jasa dalam hal ini berarti merencanakan, mengeksekusi, dan mengevaluasi dari suatu strategi, entah itu untuk mempromosikan atau menghadapi suatu kasus yang dihadapi oleh perusahaan. Lalu fashion show. Acara berjudul Paris Fashion Week, New York Fashion Week, sampai Jakarta Fashion Week. Acara-acara tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memamerkan karya pakaian yang telah dirancang oleh desainer. Kemudian manfaat dari industri kreatif. Yang pertama dapat menumbuhkan kreativitas, membuka dan menambah lapangan kerja, menghasilkan inovasi produk-produk terbaru, dan menciptakan ide-ide yang baru. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.